Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga dari pandemi yang sekarang ini yang melanda Indonesia dan seluruh negara. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bayi Alpi Mardiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi yang berjudul Kode Etik dan Sanksi Pelanggaran Teknologi Informatika dan Komputer. Baiklah, kita langsung saja untuk presentasi saya pada malam hari ini. Pengertian kode etik profesi dalam bidang teknologi informasi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedomenitis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman perilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dalam kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ciri-ciri etika profesi. Ciri khas profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education dalam 10 ciri khas suatu profesi yaitu suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Suatu teknik intelektual menerapkan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktik. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya, pengakuan sebagai profesi, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Proses penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi teknologi informatika atau komputer. Kode etik profesi merupakan saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesinya yang diklaim. Maksudnya itu, ketika profesi dapat membahaskan suatu pengetahuan ditunjukkan kepada masyarakat agar bisa mempertimbangkan arti pentingnya suatu profesi. Jadi, memungkinkan pengontrolan para pelaksana di lapangan kerja. Fungsi dari kode etik profesi adalah dijadikan pedoman sebagai setiap anggota profesi prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai fasilitas kontrol sosial bagi masyarakat atau profesinya yang diklaim, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi proses tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Penyebab pelanggaran kode etik profesi. Pelanggaran kode etik profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana harusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi di mata masyarakat. Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Penyebab pelanggaran kode etik profesi IT, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terhadap suatu kode etik IT. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi dan juga karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi itu sendiri. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran daripada pengembang profesi untuk menjaga martabat leluhur masing-masing profesi. Alasan mengabaikan kode etik IT profesi antara lain pengaruh sifat kekeluargaan,
2. Pengaruh jabatan. 3. Pengaruh masih lamanya penegakan hukum di Indonesia. 4. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. 5. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan. 6. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi. Upaya pencegahan pelanggaran kode etik profesi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindaklanjuti dan dinilai oleh Dewan Kehormatan atau komisi yang tidak etis. Seringkali, kode etis juga berisikan tentang ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggarkan kode etik. Ketentuan ini merupakan akibat logis dari self-regulation yang terwujud dalam kode etik. Adapun beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Beberapa alasan tersebut adalah Adams dan kawan-kawan dalam Lugido 2007. 1. Kode etik merupakan suatu area untuk memperbaiki iklim organisasi sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis. 2. Kontrol etis diperlakukan karena sistem legal pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 3. Perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan suatu bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. 4. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalkan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Undang-undang pelanggaran kode etik profesi. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang dilancarkan kepada pelanggarnya. Pelanggaran kode etik profesi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku. Hukum untuk menjerat pelanggaran kode etik ada dua, yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merupakan hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga hukum sekunder meliputi buku literatur dalam bidang hukum administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah. Menurut Sujono Sukanto, tahun 1988 menyebutkan 5 unsur penegakan hukumnya itu. 1. Undang-undang. 2. Mentalis aparat penegakan hukum. 3. Perilaku masyarakat. 5. Sarana. 4. Kultur. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi. Berikut adalah kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan kepada perilaku pelanggaran kode etik. Pertama, mendapat peringatan. Kedua, pemblokiran. Ketiga, hukum pidana atau perdata. Contoh pelanggaran etika profesi, informasi teknologi, dan cara mengatasinya. Makin merebaknya penggunaan internet, jaringan luas komputer tanpa disadari para pemiliknya disewakan kepada spammer, penyebar email komersial, produser pencipta situs tipuan, dan penyabot digital. Terminal-terminal jaringan telah terinfeksi virus komputer yang mengubah komputer menjadi zombie. Faktor lain yang menjadi pemicu adalah makin banyaknya para intelektual yang tidak beretika. Hukum untuk mengatur aktivitas internet terutama yang berhubungan dengan kejahatan maya antara lain masih menjadi perdebatan. Ada 2 perdebatan mengenai hal tersebut, antara lain 1. Karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas sehingga tidak lagi tunduk pada batasan-batasan teritorial. 2. Sistem hukum tradisional, the existing law, yaitu justru bertumpu pada batasan-batasan teritorial dianggap sudah cukup menandai untuk akibat yang sangat nyata adanya cybercrime terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia adalah ditolaknya setiap transaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Masyarakat dunia telah percaya lagi dikarenakan banyak kasus kredit card fraud yang dilakukan oleh netter asal Indonesia. Cybercrime
perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan terhadap teknologi komputer dan telekomunikasi. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah: 1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi, nudisme dalam segala bentuk. 2. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki agama dan ras, sara, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran, baik atau perseorangan atau kelompok atau lembaga atau institusi lainnya. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum ilegal, positif di Indonesia dan ketentuan internasional lainnya. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan parenting, hacking, dan cracking. Bila menggunakan skrip, program tulisan, gambar, foto, animasi, suara, dan bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik, baik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada, yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, resource, dan peralatan yang memiliki pihak lain, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet pada umumnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola anggota, dapat dilakukan teguran secara langsung. Undang-undang yang digunakan untuk menjerat pada pelaku kejahatan komputer belum mengatur secara spesifik sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan. KUHP masih dijadikan dasar hukum untuk menjaring kejahatan komputer ketika produk ini dinilai belum cukup memadai dan menjaring beberapa jenis kejahatan komputer lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.